Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Teknik Geologi A. Di sini kami akan menampilkan tugas kewarganegaraan yang berkaitan dengan ketahanan nasional. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Khalil Aflah. Saya Gilang Septio. Saya Nisana Bilar. Saya Muhammad Fadil Perdana Putra. Saya Badri Mario. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, sebelum itu kita bahas sedikit mengenai ketahanan nasional. Jadi, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang dimana bangsa tersebut mampu menghadapi ancaman dan tantangan yang ada. Untuk itu, terkait ketahanan nasional, kami telah memilih suatu instansi yaitu BMKG. BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan stasiun yang kami akan wawancara ini bertepatan di daerah Keramasan, Kota Palembang. Oke Pak, pertama-tama boleh perkenalan diri dulu Pak, apa jabatannya? Baik, perkenalkan nama saya Nandang Pangaribowo. Saya adalah Korbit Datinor atau Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa saja tugas utama BMKG dalam mendukung ketahanan nasional Pak? Ya, jadi tugas utama BMKG adalah memberikan informasi secepat mungkin dan seakurasi mungkin kepada masyarakat, baik secara pemerintah, masyarakat atau swasta di seluruh Indonesia, dari meteorologi, cuaca, klimatologi, iklim, dan geofisika. Ditambah dengan kami memberikan informasi juga tentang berkaitan dengan kualitas udara. Bagaimana BMKG berkontribusi dalam mitigasi bencana alam yang berpotensi mengancam stabilitas nasional? Ya, baik. BMKG selalu berkoordinasi ya, bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB, dan kalau di daerah itu BPBD. Kami selalu berkoordinasi juga dengan stakeholder terkait seperti Dinas Pertanian, dinas-dinas yang lain, kementerian yang lain. Kami berkoordinasi untuk mensosialisasikan informasi kami secepat mungkin, seakurasi mungkin sampai kepada masyarakat khususnya agar terhindar dari bencana yang dapat merenggut korban. Jadi informasi kami selalu kami sampaikan seupdate mungkin untuk masyarakat bisa mengakses baik secara pemerintah, secara di swasta, stakeholder, lalu mungkin ada masyarakat yang membutuhkan, itu kami selalu menyampaikan informasi terupdate terkini terkait cuaca, iklim, dan kegempaan. Apa langkah BMKG dalam menghadapi dampak perubahan iklim terhadap keamanan dan ekonomi nasional? Ya, terhadap langkah tersebut ya, tetap ya intinya kami di sini adalah sebagai badan yang memberikan informasi awal untuk melakukan langkah-langkah tadi seperti mitigasi, apa yang perlu dilakukan, stakeholder-stakeholder yang memiliki kewenangan mitigasi terhadap kebencanaan tersebut. Jadi kewenangannya ada di BNPB dan BPBD, itu memitigasi informasi yang diberikan dari BMKG untuk bagaimana bisa menghadapi atau beradaptasi terhadap kebencanaan tersebut. Misal, kalau terjadi bencana banjir, pemerintah daerah sudah siap melalui informasi dari BMKG yang sudah diberikan lebih awal, dan pemerintah setempat, badan-badan setempat itu sudah siap siaga untuk bisa menghadapi kondisi bencana tersebut. Pertanyaan terakhir Pak, bagaimana BMKG membantu sektor pertahanan dalam menghadapi ancaman cuaca yang ekstrim atau bencana alam? Kalau untuk pertahanan ya Kak, memang kami selalu menginformasikan ya kepada teman-teman di TNI Polri itu informasi terkait kondisi cuaca peringatan dini, di mana daerah-daerah mana yang rawan bencana yang di situ akan menimbulkan bahaya baik dari dampak sosial maupun dampak keamanan. Jadi biasanya kalau terjadi chaos bencana itu tingkat keamanan akan terganggu. Pertama biasanya
ada kemacetan gara-gara banjir, itu pasti ada kepentingan yang harus segera ditanggulangi agar tingkat keamanan di situ juga bisa dijaga seperti itu. Jadi memang kami akan selalu menginformasikan peringatan-peringatan dini agar TNI Polri bisa segera mengantisipasi terkait kondisi terburuk yang akan terjadi bila BMKG menyampaikan peringatan ini kondisi cuaca yang ekstrim. Berarti seluruh elemen dari pemerintah tuh ikut. Betul sekali, seluruh lapisan elemen pemerintah itu membutuhkan data BMKG. Dari ketahanan dinas pertanian, ketahanan transportasi itu BMKG, lalu kesehatan juga mungkin akibat dari keadaan cuaca buruk nantinya akan menimbulkan wabah-wabah penyakit seperti itu kan, itu dari data BMKG juga. Terus dari kementerian yang lain mungkin dari tadi sumber daya, terus pekerjaan umum, jalannya rusak gara-gara hujan. Nah itu semua BMKG informasinya dibutuhkan dari untuk mereka seperti itu. Jadi semua lapisan stakeholder itu membutuhkan data BMKG karena dampaknya akan dirasakan ke seluruh stakeholder seperti itu. Terima kasih karena telah menjawab. Siap, terima kasih. Itu dia video yang telah kami tampilkan dan juga penjelasan dari Bapak pewawancara yang sudah kami wawancarai mengenai ketahanan nasional. Maka dari itu BMKG ini sangat berperan penting ya teman-teman bagi ketahanan nasional karena melingkupi banyak dari bidang-bidang di kehidupan kita. Maka dari itu kita harus berterima kasih ya kepada pihak BMKG. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.